Mari kita saksikan renungan harian di Kadisangkra Solo pada hari ini. Sesuai yang terkasih, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-27. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, baiklah kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Kuasailah kami sepenuhnya. Biarlah firman-Mu itu membangun kehidupan kami, juga membangun iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-27 demikian. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia, yaitu Allah, telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin dalam bidang apapun memiliki tugas utama, yaitu memimpin dan memberi perintah kepada bawahannya untuk melakukan tugas-tugasnya. Sebagai pemimpin, tidak mungkin hanya berdiam diri, terlebih ketika melihat bawahannya melakukan tugas sembarangan, atau ketika bawahannya menghadapi kesulitan dan tantangan. Seorang pemimpin yang baik tidak akan tinggal diam dan hanya menyaksikan apakah bawahannya bisa menyelesaikan persoalan itu atau tidak. Seorang pemimpin yang baik, ia tidak hanya sekedar memberi perintah, tetapi ia juga memberi pengarahan, dan bahkan tidak jarang juga ia turun tangan untuk membantu ketika bawahannya mengalami kesulitan. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan Allah. Ketika Allah memanggil dan menugasi para rasul untuk melakukan pekerjaannya, Allah juga tidak tinggal diam. Dan ketika utusannya itu menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Allah juga tidak kemudian membiarkan saja utusan-utusannya itu berada dalam kesulitan dan tantangan. Itulah yang juga dialami oleh salah seorang rasulnya, yaitu Paulus. Di dalam menjalankan tugas pengutusan itu, Paulus menghadapi banyak tantangan. Tidak jarang ia dianiaya oleh karena Injil yang ia beritakan. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak selalu Paulus itu meraih keberhasilan di dalam pekerjaan pelayanannya. Ia juga bisa mengalami kegagalan, ia juga mengalami penolakan. Tetapi yang menarik adalah bahwa ketika Paulus menghadapi kegagalan atau penganiayaan atau berbagai kesulitan, maka tidak berapa lama Allah mengimbanginya dengan kabar gembira, dengan berita sukacita. Dan itu terjadi di Antiokhia. Di Antiokhia, Paulus dianiaya sampai ia harus pergi meninggalkan kota itu. Lalu kemudian ketika ia kembali lagi ke kota itu, ia bertemu dengan jemaat. Dan apa yang didengar? Jemaat memberikan kesaksian betapa mereka menjalankan tugas penginjilannya kepada bangsa-bangsa lain, dan Allah sendiri yang membukakan pintu sehingga banyak orang asing, banyak bangsa-bangsa lain yang datang kepada iman. Artinya mereka ditolong oleh Allah untuk meraih keberhasilan. Injil yang diberitakan diterima oleh bangsa-bangsa lain juga. Bukankah itu sebuah kabar gembira? Bagi Paulus, keberhasilan tidak harus dia yang meraihnya. Ketika ia melihat jemaat melakukan tugas panggilannya,
meraih keberhasilan oleh karena pertolongan Tuhan, maka hati Paulus pun sangat terhibur. Hati Paulus pun mengalami kelegaan, bahkan sukacita yang besar. Ada kedukaan, Allah memberi imbangannya, memberi kesukacitaan. Ketika Paulus gagal, Allah menyatakan keberhasilan melalui cara yang lain. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mengutus kita melalui berbagai bidang kehidupan kita. Mungkin kita adalah pengusaha, pedagang, guru, dosen, karyawan biasa, pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga, atau bahkan juga mungkin pensiunan. Ya. Nah, setiap kita, siapapun kita, adalah utusan-utusan Tuhan di dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan apa yang baik sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita, sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita. Dan tentu saja melakukan pekerjaan Allah itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang. Ambil contoh ketika kita harus hidup dalam kebenaran, ketika kita harus melakukan apa yang benar di dalam dunia ini, bukankah ada banyak tantangan? Tetapi itu merupakan kesaksian setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya. Setiap orang yang telah dikuduskan dan telah diselamatkan oleh Tuhan dipanggil untuk hidup dengan melakukan apa yang benar. Ada banyak tantangannya, ada banyak kesulitannya. Mungkin juga tidak jarang kita mengalami berbagai penolakan, bahkan juga mungkin berbagai pengalaman pahit lainnya. Namun, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang mengutus kita bukanlah Allah yang tidak peduli pada tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin kepahitan, mari kita melihat ada banyak hal lain yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita yang bisa mendatangkan syukur dan sukacita. Nah, di situ dibutuhkan kepekaan. Ketika kita hanya fokus pada kegagalan, ketika kita hanya fokus pada kesulitan, kita tidak akan bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang lain. Tetapi jikalau kita memiliki kepekaan, kita mengalami kegagalan atau kepahitan atau penolakan atau apapun yang tidak menyenangkan hati kita, yang merugikan kita. Tetapi dengan kepekaan itu kita bisa melihat bahwa Allah sebenarnya terus bekerja di bidang-bidang yang lain, dalam hal-hal yang lain untuk menyatakan pertolongan pemeliharaannya. Dan jikalau kita melihat itu semua, maka di tengah-tengah kedukaan atau di tengah-tengah kegagalan kita tetap dapat mensyukuri dan bahkan tetap melihat betapa Allah itu tetap bekerja, mendatangkan kesukacitaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jangan hanya fokus pada yang namanya kesulitan, kegagalan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Tapi mari kita melihat hal-hal lain yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu ini. Biarlah kami juga memiliki kepekaan untuk dapat melihat betapa luasnya pekerjaan Tuhan, bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan syukur dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini.